Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Kak Pratiwi, Ibu Pratiwi yang ada jauh di sana. Pertama sekali saya mohon maaf karena agak lambat kerjanya Bu, karena ada yang perlu saya perbaiki, yaitu berkaitan dengan item yang tidak memenuhi syarat untuk uji SEM. Kemudian saya jelaskan sedikit Bu ya, sebelum kita menguji dengan SEM atau Structural Equation Modeling, maka ada persyaratan kita harus menguji CFA Bu ya. Ini saya jelaskan Bu. Berdasarkan kajian teori yang Ibu lakukan, maka telah didapatkan model struktur pemilihan moda transportasi di Kota Tondano seperti berikut ini. Ini kajian teorinya. Kajian teorinya di bab 2 saya lihat begini. Kemudian berdasarkan kajian teori tersebut, maka kita atau Ibu sebagai peneliti rumuskan variabel penelitian, yaitu terdiri atas dua variabel X atau dua variabel eksogen, yaitu biaya perjalanan dan jarak tempuh. Kemudian 6 variabel Y atau variabel endogen, yaitu KK, KMM, TO, OK, D, dan KP. Selanjutnya, berdasarkan kajian teori dan identifikasi variabel tersebut, maka disusunlah model struktur sesuai dengan teori yang ada, yaitu sebagai berikut. Ini adalah struktur equation modeling atau SEM. Jadi ini adalah struktur. Jadi sebelum kita mengarah ke sini, maka ada persyaratan kita harus melakukan uji CFA. Ini hipotesis dari struktur yang Ibu ajukan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inilah ke-13 hipotesis yang diajukan oleh peneliti berdasarkan tinjauan teori, berdasarkan identifikasi variabel, dan berdasarkan struktur yang dibangun berdasarkan tinjauan teori. Jadi hipotesis ini, jadi dugaan sementaranya adalah ini. Jadi ini yang akan dijawab dengan pemodelan SEM atau Structural Equation Modeling nanti, gitu kan. Namun kita ketahui bahwa dalam analisis SEM ini kita memilih atau kita mengikuti model yang diperkenalkan oleh Bayol et al. Tahun 2000 dalam jurnal atau dalam bukunya Statistika Applicata volume 12 N3 361/375 bahwa menurut Bayol et al. Tahun 2000 ini, bahwa untuk melakukan uji SEM itu sebelumnya bahwa uji metode analisis SEM itu ada dua, yaitu one step approach dan two step approach. Kemudian yang dimaksud dengan one step approach itu adalah kita melakukan uji measure model dan structure model, yaitu model pengukuran dan model struktur itu secara bersamaan, yaitu menjadi satu kesatuan analisis. Cuman langkah ini banyak kelemahannya, yaitu apabila nanti dalam suatu uji itu ternyata banyak persyaratan yang banyak indikator item yang tidak memenuhi syarat, maka itu jadi model strukturnya jadi salah, itu tidak bisa dibenarkan. Jadi memperbaikinya lebih sulit. Jadi yang kedua adalah two step approach. Two step approach itu adalah measure model dan structure model atau model pengukuran dan model struktur itu diuji
tersendiri-sendiri, yaitu berdasarkan tahapannya. Yang pertama adalah tahap mensur model, kemudian setelah mensur model telah memenuhi syarat, maka dilakukan uji struktural model. Ini adalah menurut pendapat Bayol et al. Tahun 2000. Jadi dalam two step approach menurut Bayol et al. Tahun 2001 itu adalah pertama kali metode ini dikembangkan oleh Anderson dan Gerbing pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 2000 disempurnakan oleh tadi Bayol dan kawan-kawan tadi. Tuh. Kemudian dalam kita tahu bahwa tadi ada 2 poin, yaitu pertama mensur model. Jadi mensur model ini itu adalah akan menguji kecocokan model, yaitu model dikatakan cocok apabila kriteria CR lebih besar atau sama dengan 0,7, kemudian AV lebih besar sama dengan 0,5, kemudian SLF lebih besar sama dengan 0,5. Kemudian dalam uji GOF atau uji kecocokan fit model, good of fit, yang baik adalah p-value lebih besar atau sama dengan 0,5, RMCA lebih kecil atau sama dengan 0,08, dan CFI lebih besar atau sama dengan 0,90. Jadi dalam mensur model atau pengujian mensur model ini ada 2 macam uji, yaitu uji kecocokan model dan GOF. Selanjutnya pada uji struktural, yaitu terdapat uji GOF dan uji moderasi atau mediasi. Jadi uji moderasi adalah uji tidak langsung sebetulnya kan. Kemudian sama dalam uji GOF dalam struktural model ini sama, yaitu CR-nya kalau di sana tadi CR 0,7, kalau uji struktural ini CR-nya 1,96, p-value sama lebih besar dari 0,5, p-value sama besar 0,05. Kemudian RSMCA itu lebih kecil atau sama dengan 0,08, semin lebih kecil dari 2 atau sama dengan 2, dan CFI adalah lebih besar atau sama dengan 0,90. Lalu uji moderasi. Tapi dalam hal ini kita akan bicarakan mensur model ini mensur model ini Bu, atau model pengukuran. Jadi dalam model pengukuran kali ini kita melakukan uji CFA, begitu Bu. Saya perlu jelaskan lagi begini Bu, kita dalam SEM itu kan ada 2 langkah, yaitu kita menganut sistem two step approach dari Bayol tadi Bu ya, Bayol 2000. Jadi dalam Bayol 2000 SEM itu ada 2 langkah, yaitu pertama uji measurement model atau model pengukuran, dan uji struktural model atau uji struktur. Inilah pada intinya yang disebut, makanya kenapa disebut dengan SEM, struktural equation model, karena kita menguji struktur. Kalau menguji struktur berarti menguji antar variabel. Sedangkan measurement model adalah uji pengukuran. Inilah yang disebut dengan uji CFA. CFA adalah kepanjangan dari confirmatory factorial analysis. Jadi CFA di sini adalah untuk mengkonfirmasi apakah faktor-faktor item-item. Jadi yang dimaksud faktornya adalah item-item yang Ibu susun dari 1 sampai 40 buah, atau ada 5 item setiap variabel itu telah mewakili dari variabelnya atau belum. Kalau telah mewakili, seberapa bagus mewakilinya, kan ada nilainya. Kalau ternyata setelah diuji itu dengan loading faktornya. Jadi untuk mengetahui suatu item itu telah memenuhi syarat atau telah layak untuk jadikan indikator dari suatu variabel Ibu, apabila item-item tersebut memiliki nilai loading faktor sebesar 0,5 minimal Bu. Ini dia. Yang semakin besar semakin bagus. Kan loading faktor nilainya dari 0 sampai 1. Jadi semakin mendekati 1 semakin bagus, semakin mendekati 0 semakin buruk. Jadi batas minimalnya toleransinya adalah 0,5. Jadi kalau udah 0,5 berarti dikatakan loading faktor Ibu
udah bagus. Artinya item-item tersebut udah dapat dianggap mewakili dari variabel yang dibuat, begitu kan. Namun sebaliknya apabila loading faktor lebih kecil dari 0,5 ini, maka ada permasalahan dalam item. Artinya item itu belum mampu menjelaskan atau mewakili variabel yang dibuat. Kemudian GOF itu adalah kecocokan model yang baik, a good of fit model, gitu kan. Jadi untuk kecocokan model yang baik itu nilai p-value-nya minimal adalah 0,05 atau 5%. Semakin besar semakin bagus, gitu kan. Kemudian RMCA-nya harus lebih kecil atau sama dengan 0,08 dan CFI harus lebih besar dari 0,9. Baru dikatakan modelnya fit. Maksudnya model apa? Bukan model struktur, tapi model item terhadap yang model item yang membangun menjadi satu kesatuan menjadi variabel itu telah bagus atau telah fit. Jadi bukan model struktural. Kalau kita udah uji sum sini baru model struktural. Kita di sini belum membicarakan hubungan antar variabel. Kita baru membicarakan hubungan antar item dengan variabel. Jadi kalau dikatakan modelnya bagus menurut p-value, RMCA dan CFI, itu maknanya adalah item-item yang kita buat telah mampu dengan baik mewakili dari suatu variabelnya, gitu kan. Kemudian begitu juga loading faktornya. Kalau loading faktornya lebih kecil dari 0,5 berarti indikator tersebut belum mampu untuk mewakili variabelnya. Dan saya ulangi lagi, apabila GOF-nya baik, kalau GOF baik apabila memenuhi persyaratan ini, yaitu p-value lebih besar dari 0,5, maka dikatakan bahwa item-item tersebut memiliki model yang fit dengan variabelnya. Jadi model penyusunan item-item yang telah Ibu susun terhadap variabel itu modelnya udah bagus menurut analisis CFA, begitu Bu. Jadi struktural ini kita belum bicara aja, sekarang kita masih bicara CFA, begitu ya. Jadi pembahasan Menser model atau model pengukuran atau dalam hal ini adalah CFA adalah kita belum berbicara tentang hubungan antar variabel. Jadi kita belum berbicara hubungan BP terhadap KK, BP terhadap CT, BP terhadap KM terhadap dan lainnya. Tapi kita sekarang ini adalah bicarakan antara BP dengan indikator-indikatornya, CT dengan indikatornya, CT dengan KMM dengan indikatornya, dan seterusnya. Jadi kita belum bicarakan hubungan antar variabel, tapi kita masih bicarakan hubungan indikator dengan variabelnya, begitu Bu. Dan setelah nanti kita uji ternyata variabel ini telah dengan baik diwakili oleh indikator-indikator yang disusun di sini, dan modelnya juga sudah dianggap baik atau dianggap cocok, maka baru kita berbicara dengan struktural model, yaitu hubungan antar variabel, begitu ya. Oke, langsung saja Bu, saya menuju ke hasil dari analisis CFA yang saya lakukan. Analisis CFA yang saya lakukan hasilnya adalah ini Bu. Jadi kita dalam analisis CFA kita belum bicara struktur ya. Jadi artinya kita belum bicara hubungan antara variabel. Jadi ini tanda panah antar variabel di sini, ini bukan tanda panah hubungan variabel atau bukan tanda panah pengaruh ya. Karena ini kan tanda panahnya ada dua, saling memanah ya. Jadi tanda panah di sini biar Ibu tidak kaget, saya sebutkan di sini adalah ini tanda panah antar kovarian, gitu kan? Antar kovarian variabel. Jadi gunanya adalah ini untuk menguji CFA. Jadi untuk menguji CFA maka kita harus menghubungkan antar kovarian variabel, gitu ya. Variabel semuanya kita hubungkan jadi satu kesatuan, baru kita uji CFA. Tapi kalau yang model Ibu tadi itu adalah model struktur, itu tanda panahnya cuma satu, ya kan, satu arah, kecuali di variabel X, PP dan CT atau variabel eksogen ini ada tanda panah saling memanah, itu memang namanya tanda panah korelasi antar hubungan variabel X, itu Bu ya. Jadi dari sini dapat kita lihat ini Bu, ini ada nilai-nilai. Jadi kita fokus ke variabel dengan indikatornya. Setiap variabel di sini memiliki indikator yang sama jumlahnya, yaitu 5. Kemudian kita contohkan PP dengan X11. Item X11 nilainya ini 0,24, memang kecil kali di sini ya. Nanti
saya buatkan nanti output yang dalam bentuk tag biar angka-angka yang kecil ini nampak. Ini banyak angka yang tidak nampak, angka-angka hubungan antara item dengan variabelnya di sini kan, karena banyak garis. Jadi ini secara umum aja. Jadi saya jelaskan ini hubungan-hubungannya ada nilainya ada semua, dan ini adalah errornya. Kemudian ini kan ada ya betul standar desain estimasi. Jadi ini menunjukkan hubungan antara item dengan variabelnya. Kemudian yang paling penting di sini adalah ini Bu. Output sini ada chi-square, ada probability, ada CMIN, ada RMCA, ada GFI, CFI. Di sini yang perlu kita lihat, perlu perhatikan di sini adalah probability atau p-value ini adalah 0,00. Sedangkan tadi menurut persyaratan ini harus lebih besar dari 0,05 tadi kan. Coba kita lihat lagi. Persyaratan nah ini dia. Oke Bu, secara singkat aja ini probability atau p-value-nya ini belum syarat karena masih 0,0, harusnya kan lebih besar dari 0,05. Kemudian CMIN per DF ini harusnya kan lebih kecil dari 2, tapi di sini ternyata masih di atas 2, tepatnya 2,1 sekian. Kemudian RSMCA-nya itu seharusnya kan lebih kecil dari 0,08, tapi di sini ternyata lebih besar dari 0,08, itu tepatnya 0,086. Kemudian KFI ini seharusnya lebih besar dari 0,90, tapi ternyata di sini lebih kecil dari 0,9, tepatnya 0,67. Kemudian CFI juga di sini seharusnya lebih besar dari 0,9, tapi ternyata di sini lebih kecil dari 0,9, tepatnya 0,69. Jadi secara umum model CFA data ibu ini adalah belum memenuhi model fit dari CFA, ya kan? Kenapa model ini tidak memenuhi syarat model CFA atau tidak fit model CFA? Ini pasti karena item-item yang membangun dari variabel itu karena juga tidak memenuhi syarat. Suatu item tidak memenuhi syarat dalam uji CFA apabila faktor loadingnya itu tidak memenuhi syarat, yaitu mungkin lebih kecil dari 0,05. Nanti akan kita buktikan lagi ya. Oke, kita menuju outputnya, output yang dalam bentuk teks. Ini dia. Inilah output dalam bentuk teks, ya kan? Output teks. Output dalam bentuk teks bisa kita lihat banyak sekali, panjang sampai ke bawah, ya kan? Banyak sekali. Kita pada bagian estimate ini Bu ya. Jadi kita nggak usah paling-paling Bu untuk uji CFA, terutama untuk melihat apakah item kita memenuhi syarat atau betul, maka kita lihat dari faktor loadingnya aja. Jadi faktor loading kita lihat ada di bawah nih Bu. Nah ini dia. Standar Descent Regression Weight ini adalah faktor loading. Ini dia. Ini faktor loading dari item 1 sampai item 40 ini Bu. Jadi nilai faktor loadingnya adalah ini, estimate ini. Kolom estimate adalah faktor loading. Jadi persyaratannya tadi faktor loading memenuhi syarat dari uji CFA apabila faktor loading sama dengan 0,05 minimal atau lebih besar. Jadi di sini dapat kita lihat di sini ini 0,5. Faktor loading atau FL yang memenuhi syarat adalah minimal 0,5. Jadi semakin besar dari 0,5 semakin bagus. Yang paling besar kan 1. Jadi faktor loading perlu saya ingatkan lagi, faktor loading itu antara 0 sampai 1. Jadi batas minimalnya 0,5. Jadi semakin mendekati 1 semakin bagus. Jadi dari sini dapat kita lihat ini rata-rata item yang ini X1 sampai 3 ini adalah memiliki faktor loading di bawah 0,5, kecuali item-item yang di atas ini yang mendekati nomor 40 ini memiliki loading faktor yang bagus.
rata-rata memang di atas 0,5. Jadi item-item yang memiliki loading faktor di bawah 0,5 ini item-item yang nomor 1 sampai pertengahan kira-kira sekitar 1 sampai 20. Jadi supaya lebih enak melihatnya, maka saya pindahkan ke dalam Word begini. Jadi biar saya bisa coret-coret. Nih. Supaya lebih mudah membacanya, maka saya pindahkan ke MS Word gitu Kak. Biar bisa menanda-nanda. Ini dia hasilnya. Jadi inilah tadi tabel bagian standardized regression Y ini adalah menunjukkan angka faktor loading. Jadi sama sisi kita lihat yang merah-merah ini udah saya tandai adalah yang di bawah 0,5 artinya tidak memenuhi syarat faktor loading, ya kan? Ini dia. Jadi kalau kita hitung ini ada 13 yang itemnya di bawah 0,5 faktor loadingnya nih Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 item yang tidak memenuhi syarat dari 40 item. Jadi hampir separuh item Ibu ini tidak memenuhi syarat. Tepatnya adalah 32% Ibu. Ya kan? Jadi inilah penyebab kenapa model estimasi CFA tadi tidak fit Bu, gitu kan? Karena banyak item-item yang faktor loadingnya di bawah 0,5. Jadi kemarin sudah saya bilang sama Ibu dalam WA bahwa faktor loading itu berhubungan erat dengan validitas item. Jadi validitas item kemarin saya katakan yang aman adalah 0,7 ke atas, itu baru aman. Jadi nanti kita lihat bagaimana validitas item yang ini, yang merah-merah ini, apakah betul di bawah memang validitas itemnya dengan SPSI di bawah 0,7. Nanti kita buktikan ya Bu ya, kita lihat. Jadi supaya aman dalam uji CFA, saran saya memang kita uji dulu dengan SPSS, validitas itemnya usahakan 0,7 minimal. Jadi kalau di bawah 0,7 jadi begini. Jadi banyak yang tidak memenuhi syarat faktor loading di CFA. Oke. Kemudian keterangan dan interpretasi tabel di atas, ya kan. Untuk melihat loading faktor sebagai satu syarat sebuah item layak untuk dianalisis menggunakan teknik SUM, terutama dalam aplikasi AMOS, maka nilai loading faktor harus memenuhi kriteria minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Bayol et al. Tahun 2000, yaitu sebesar 0,5 atau lebih. FL lebih besar sama dengan 0,5. Jadi kesimpulan dari hasil analisis di atas adalah terdapat sebanyak 13 item yang tidak memenuhi loading faktor dalam uji CFA. Hal ini dikarenakan ke-13 item tersebut memiliki loading faktor kurang dari 0,5. Ke-13 item tersebut adalah, nah ini dia Bu, item pada variabel nomor 1. Variabel X1 hampir semuanya tidak lolos, hanya satu yang lolos yaitu pada X14 ini Bu, ya kan. Kemudian pada variabel X2 hampir semua juga tidak lolos, yaitu hanya 2 yang lolos, ya kan. Yang lolos berarti ini X25 dan X23. Kemudian ini ada 3 juga yang tidak lolos pada Y1, artinya Y1 hampir semuanya tidak lolos. Cuman ada 2 yang lolos yaitu Y5 dan Y4. Kemudian Y2 ini juga semuanya hampir tidak lolos, hanya 2 yang lolos yaitu Y2 dan Y3. Artinya dari X1, X2, Y1, Y2 ini rata-rata item tidak lolos. Namun sebaliknya pada Y3 ke atas yaitu Y3, Y4, Y5 dan Y6 itu semuanya bagus itemnya, atau itemnya memenuhi syarat dari loading faktor CFA. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah sini X1, X2, Y1 dan Y2. Item pada variabel yang di awal. Supaya lebih jelas, mari kita buka datanya. Nah, ini dia, ini data Ibu. Nih, yang merah-merah ini adalah tanda dari item yang tidak lolos. Ini adalah
Ini adalah variabel X1. Variabel X1 hanya satu yang lolos nih Bu, yaitu item nomor 4. Kemudian X2 yang lolos cuma 2, yaitu item nomor 3 dan item nomor 5. Kemudian Y1 yang lolos adalah cuma 2, yaitu item nomor 4 dan 5. Kemudian Y2 yang lolos cuma 2 juga, yaitu item nomor 2 dan item nomor 3, dan selanjutnya ke atas itu lolos semua. Artinya loading faktornya semua item di atas 0,5 ke atas, 0,5 dan ke atas. Jadi yang perlu mendapat perhatian adalah variabel X1, X2, Y1 dan Y2. Jika saja seandainya begini Bu ya, seandainya saja item-item yang tidak lolos ini menyebar dari semua variabel, mungkin bisa kita buang saja. Umpamanya pada variabel X1 ada 1, X2 ada 1 yang tidak lolos, pada Y1 ada 1 tidak lolos, dan seterusnya. Itu bisa kita buang. Artinya sisa item itu masih banyak. Salah satu pertimbangan untuk membuang item adalah kita harus memperhatikan jumlah keterwakilan item terhadap variabelnya. Jika jumlah item masih dirasa cukup untuk mewakili variabel, maka itu bisa dibuang. Umpamanya dari 5 hanya satu yang tidak lolos, itu bisa dibuang. Tapi yang jadi masalah di sini dari 5 adalah 4 yang tidak lolos, jadi tidak mungkin dibuang. Yang ini juga tidak mungkin buang karena ada 2. Jadi nanti kalau kita buang cuma ada 1 item yang X1, yang X2 cuma ada 3 item, yang Y1 ada 3 item, yang Y2 ada 2 item. Sebenarnya ini tergantung dari dosen penguji dan pembimbing kita. Kalau dosen penguji pembimbing kita masih memperkenankan dalam satu variabel ini terdiri atas 3 indikator atau 3 item, tidak apa-apa. Tapi yang 2 variabel ini sangat tidak mungkin, yaitu variabel X1 dan X2. Variabel X1 yang tersisa cuma 1, ya kan? Variabel X1 ini wajib diganti atau wajib diperbaiki. Kemudian masalah variabel X2, Y1 dan Y2 ini masing-masing yang lolos cuma 2. Artinya dalam satu variabel itu hanya ada 2 indikator yang tersisa. Kalau 2 indikator dari 5 itu sebetulnya bisa dikatakan tidak mewakili dari segi jumlah, kecuali dari 5 ada 3 yang lolos. Jadi masih bisa dianggap mewakili. Artinya yang gugur dengan yang bertahan itu masih proporsional. Kalau sudah begini 3-2 hanya 2 yang lolos, berarti tidak proporsional karena banyak yang gugur. Kalau seandainya 2 yang gugur, itu namanya masih proporsional atau masih bisa dibuang. Jadi menurut saya ini memang harus diganti semua nih, karena dari 5 cuma 2 yang bertahan, cuma 2. Jadi tidak mungkin kita pakai cuma 2 item dalam 2 indikator dalam satu variabel. Soalnya variabel kita 5. Nanti walaupun pembimbing ibu nanti meloloskan, takutnya nanti pas ujian penguji takutnya dia mempertanyakan kenapa kok cuma sedikit gitu kan. Sedangkan biasanya item ini satu variabel ada yang 10 aja, ada yang 15 gitu kan. Jadi ini ibu cuma 45. Jadi 5 ini udah tergolong sedikit kalau dalam prosedur pembuatan skala penelitian ibu kan. Jadi jangan sampai udah 5 yang segini dikurangi lagi cuma 1 atau 2. Kalau 3 mungkin masih oke. Jadi kesimpulannya di sini kita harus memperbaiki item, tidak bisa dibuang gitu Bu ya. Maka solusi yang saya berikan adalah membuang item. Pertama tadi adalah membuang item sebagaimana yang ditunjukkan dalam output tag estimate. Terdapat 13 item dari 40 total item yang tidak memenuhi faktor loading. Jadi tidak mungkin kita buang item, alasannya yang tadi itu. Dan yang kedua solusinya adalah memperbaiki item. Jadi harus kita perbaiki itemnya. Jadi untuk memperbaiki itemnya kita perbaiki, kita penelitian ulang lagi, itu bahasa resminya.
Tapi dalam hal ini kita melakukan rekayasa di belakang layar. Tapi ini kan rahasia Bu. Ibu jangan bilang-bilang sama orang-orang, terutama sama pembimbing dan atau penguji bahwa Ibu merekayasa data, nanti akan tidak diterima penelitian Ibu atau penelitian Ibu akan dicoret. Jadi ini bahasanya adalah kita memperbaiki item. Jadi nanti kita buat, nanti ini perubahannya ini kita buat nanti dalam suatu daftar revisi. Ada uji pertama, ada uji kedua. Jadi uji pertama yang ini, kemudian uji kedua nanti yang data setelah kita rekayasa, gitu kan. Masalah bunyi dari itemnya nanti pada Ibu, nanti ada perubahan sedikit Ibu buat nanti kan. Yang jelas kita sekarang akan merubah datanya. Jadi sebagai gambaran data yang akan saya rubah adalah yang ini, yang merah-merah ini. Oh ya, tadi saya menunjukkan apa hubungan nilai loading factor dengan nilai validitas item. Bisa kita lihat di sini X1, ya kan? Pada X1 ini X1, ibu sendiri yang menguji dengan SPS ini X1, variabel X1. Ini uji reliabilitasnya, ini uji validitasnya. Coba kita uji validitasnya, kita lihat. Uji validitas pada X1 itu rata-rata di bawah 0,7, bahkan tidak ada yang 0,7. Yang paling tinggi adalah pada X3, ya kan? Yaitu 0,6. Makanya rata-rata variabel X1 ini adalah gugur. Kemudian kita lihat lagi pada variabel X2. Pada variabel X2, nilai validitas itemnya yang telah Ibu uji dengan SPSS ini yaitu tidak ada juga yang 0,7, hanya X3 yang lebih besar yaitu 0,67, itu pun di bawah 7, ya kan. Kemudian Y1, tadi yang banyak drop adalah X1, X2, Y1 dan Y2. Kemudian ini Y1 begitu juga. Y1 cuman ada dua yang 0,7, yaitu pada item keempat dan item kelima. Kemudian pada Y2 kita lihat, pada Y2 itu udah semakin bagus, yaitu ada dua yang 7-nya, ya kan, 0,7-nya ada dua, yaitu X3 dan X4. Jadi semakin validitas semakin tinggi, ini loading factornya akan semakin bagus. Jadi kita lihat di sini bahwa X1, X2, Y1, Y2 itu validitas itemnya adalah rata-rata di bawah 0,7, makanya banyak yang drop. Coba kita lihat pada variabel yang tidak drop, terutama pada Y3, mulai Y3 ke atas, yaitu Y3, Y4, Y5 dan Y6 itu tidak ada yang drop. Coba kita lihat bagaimana hasil uji validitas itemnya dengan SPSS yang telah Ibu uji. Yaitu rata-rata di atas 0,7. Ini 0,7 ke atas semua, ya kan? Makanya dalam uji loading factor tidak ada yang drop. Begitu juga dengan Y4. Pada Y4 tidak ada juga yang nilai validitas itemnya di bawah 0,7 ini, Bu. Begitu juga dengan Y5. Y5 tidak ada juga validitas itemnya yang di bawah 0,7 kecuali satu, yaitu pada Y3. Y53 ini satu, tapi rata-rata yang lainnya adalah tinggi, 0,8, 0,8, 0,8 dan 0,7. Jadi ada yang rendah ini, jadi bisa terangkat dengan kawannya ini, begitu Bu. Kemudian Y6 semuanya di atas 0,7, yaitu 0,7 dan 0,8. Ini dia. Jadi kesimpulannya seperti saya bilang kemarin dalam WA bahwa ini masalah loading factor itu sangat ditentukan oleh nilai validitas item. Jadi usahakan kita mencari data penelitian itu kalau mau diuji CFA atau dalam SEM, dalam AMOS, itu usahakan nilai validitas itemnya adalah lebih besar atau paling nggak sama dengan 0,7, begitu Bu ya. Saya rasa demikian aja Bu. Jadi untuk selanjutnya saya masih mengotak-ngatik data Ibu ini, supaya apa? Ini supaya yang merah-merah ini bisa tidak merah, artinya agar supaya loading faktornya bisa lebih dari 0,5. Itu kan, dan minimal 0,5 agar memenuhi syarat. Setelah memenuhi syarat nanti baru kita uji SEM-nya Bu ya.
struktur equational modelingnya. Kita sekarang baru uji pengukuran, model pengukuran atau measure model. Uji pengukuran dalam hal ini adalah uji CFA, gitu Bu ya. Jadi saya rasa sekian, nanti kalau udah selesai uji strukturnya bisa kasih tahu Ibu, dan setelah selesai uji struktur modelnya atau uji semnya, nanti baru kita lanjutkan ke uji karakteristik responden. Jadi kita sistemnya terbalik dari belakang ke depan Bu ya. Kalau dari depan ke belakang bahaya Bu, nanti udah capek-capek di depan, nanti di belakangnya ternyata ada yang salah, jadi akhirnya jadi salah semua. Jadi supaya meminimalisir kesalahan kita dalam kerja, maka kita harus dari belakang ke depan cara kerjanya. Oke Bu, demikian penjelasan saya. Mohon maaf kalau lambat, tapi saya akan berusaha terus semaksimal mungkin untuk berbagi data Ibu, dan hasil akhirnya akan saya kasih tahu secepatnya kepada Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.